Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PJTV di rumah pastinya? Senang sekali saya Oki Ahmad Ismail dapat hadir menjumpai Anda dalam program Talks Today. Dan untuk episode kali ini saya akan mengajak Anda bersama narasumber saya pastinya berbincang-bincang tentang bea dan cukai. Dan kebetulan saya saat ini tengah berada di kantor Bea Cukai Bandung. Dan hadir bersama saya saat ini seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Budi Santoso dan beliau merupakan Kepala KPPBC TMPA Bandung. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat, baik ya. Siap. Ini di tengah-tengah kesibukannya beliau di kantor, kita berbincang-bincang terkait dengan bea dan cukai ini karena mungkin masyarakat juga banyak yang ingin tahu apa itu bea dan cukai, begitu Siap, Pak ya. siap. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin ini juga adalah pertanyaan yang mewakili pemirsa PJTV. Apa itu bea cukai, Pak? Baik, terima kasih. Jadi langsung saja ini ya, menjawab pertanyaan tadi, apa itu bea cukai ya. Kalau kita ngomong bea cukai tentunya akan panjang dan lebar sekali ya. Tapi secara singkatnya dapat saya sampaikan di sini bahwa bea cukai itu adalah institusi setingkat eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Nah, tentu saja ini tugas pokok dan fungsinya adalah di bidang kepabeanan dan cukai. Oke. Nah, dalam menjalankan peran tugas pokok dan fungsi bea dan cukai ini memiliki 4 peran. Oke. Nah, 4 peran ini yang pertama adalah trade facilitator. Oke. Kalau kita bicara trade facilitator di sini adalah bahwa ketika ada perdagangan ke luar negeri ya, ada ekspor, ada impor. Betul. Nah, di tengah-tengahnya ini ada bea cukai. Ya. Di tengah-tengah ada bea cukai untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam rangka barang yang mau masuk atau barang yang mau keluar ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Itulah trade facilitator. Kemudian yang kedua adalah industrial assistant. Artinya di sini bea cukai punya peran untuk memberi asistensi ya industri dalam negeri, khususnya yang mau berorientasi untuk ekspor. Dengan apa cara kita membantu memberi asistensi adalah dengan memberikan insentif fiskal. Ya, insentif fiskal itu penangguhan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dan pajak-pajak lainnya agar industri ini nanti memiliki daya saing ya di pasar global, kan begitu. Nah, peran yang ketiga adalah community protector. Artinya di sini bea cukai memiliki peran untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang membahayakan. Contohnya barang apa? Misalnya narkoba. Kemudian senjata yang terkait terorisme atau bahkan pornografi. Jadi kami ini kan di depan ya, di gerbang masuknya barang-barang impor. Kalau ada barang-barang yang kira-kira membahayakan bagi negara, kami yang melindungi, artinya dalam konteks kami yang akan mengamankan barang-barang itu pada kesempatan pertama. Dan yang terakhir, ini adalah revenue collector. Artinya kami bea cukai juga punya tugas untuk mengumpulkan penerimaan ke negara. Ya, dari kami misalnya tahun 2023 yang lalu berhasil mengumpulkan 286 triliun. Yang ini nantinya tentunya akan membantu pendapatan negara dalam APBN yang kemudian disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan. Dalam program-program pembangunan pastinya kembali lagi kepada masyarakat ya. Nah, kemudian untuk Bea Cukai Bandung sendiri nih ya, biar juga memahami Bea Cukai Bandung ini salah satu institusi vertikal yang di bawahnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di wilayah Bandung dan sekitarnya. Wilayah kerja kami ini ada Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian Kabupaten Sumedang. Jadi ya. ini wilayah kerja kami. Oke, jadi wilayah kerja tidak hanya Kota Bandung saja sekali Iya. lagi, tetapi juga Bandung dan sekitarnya mungkin ya. Betul sekali. Ada Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang pastinya Iya. ya. Baik Pak, tadi kalau bisa saya simpulkan fungsi dan tugasnya mungkin yang pertama adalah fasilitator, gitu ya. Terus Iya. kemudian yang Trade kedua facilitator. trade facilitator, Kemudian gitu ya. industrial Industrial assistant, dan yang keempat adalah community protector dan revenue collector. Oke, baik ya, community protector. Nah, sekarang Pak, apa bedanya antara bea dan cukai itu sendiri? Karena sebagai masyarakat gitu ya, kita dalam satu kalimat sekaligus nyebutnya gitu ya, bea cukai gitu. Ternyata apakah memang ada perbedaannya? Kita langsung saja tanyakan. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang ini bea dan cukai ini memang nggak semuanya memahami masyarakat, dan kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan ya bea cukai, termasuk bea cukai sendiri itu artinya apa kan begitu ya. Ada bea dan cukai. Kalau dan nggak ada masalah, tapi bea cukainya ini bagaimana? Nah, bea ini kan sebenarnya terkait dengan segala hal yang terkait dengan kepelabuhan ya, lalu lintas barang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Oke. Ya, itulah namanya kepabeanan. Oke. Jadi yang namanya kepabeanan itu segala hal yang terkait dengan lalu lintas keluar masuknya barang-barang yang menuju ke wilayah negara Indonesia maupun yang keluar dari wilayah negara Indonesia. Nah, berarti ekspor impor gitu ya. Betul sekali. Nah, dalam konteks itu memang untuk barang yang masuk itu memang ada kewajiban ya, secara umum ada kewajiban untuk membayar yang namanya bea masuk. Ya, bea masuk. Ini berlaku universal ya, di negara-negara lain juga semua gitu. Kalau ada impor ya dikenakan bea masuk. Nah, kemudian untuk barang yang diekspor secara umum sebenarnya nggak dikenakan. Ya, bea itu. Tapi hanya barang-barang tertentu menurut ketentuan instansi teknis ya. Misalnya dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian itu, ini untuk komoditi ini dikenakan bea untuk bea keluar, untuk ekspornya. Tapi secara umum untuk ekspornya tidak dikenakan. Secara umum tidak, hanya barang-barang tertentu saja begitu? Ya, barang tertentu. Nah, yang barang masuknya baru. Secara umum malah dikenakan. Kan begitu ya? Itulah. Nah, itu yang dikatakan bea. Kemudian kita bicara tentang cukai. Nah, kalau tadi terkait dengan ekspor impor, bea itu, kalau cukai ini sebenarnya nggak terbatas sama barang ekspor impor, tapi semua barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang dikenakan. Jadi nggak semua barang juga sih, ini barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu juga. Itu yang dikenakan cukai. Nah, pada dasarnya ini yang memiliki sifat karakteristik yang memiliki dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan hidup jika digunakan secara berlebihan. Contoh ini kan, misalnya rokok, minuman keras. Itu memiliki dampak begitu ya? Ya, kalau itu digunakan secara berlebihan di masyarakat kan nggak bagus. Ya, siap. Ya, yang belakangan ini sedang lagi dalam proses ada plastik. Ya, tapi yang sekarang yang berlaku sekarang ini meliputi produk seperti minuman, minuman keras, minuman yang mengandung alkohol, kemudian rokok, kemudian alkoholnya sendiri. Ya, itu yang sekarang ini menjadi objek pengenaan cukai oleh institusi bea dan cukai. Yang ke depan nanti ada sedang proses ini adalah plastik yang akan juga dikenakan. Karena apa? Dampak lingkungan. Kalau penggunaannya terlalu banyak kan, mengganggu lingkungan hidup. Ini menarik sekali nih terkait dengan perbedaan antara bea dan cukai. Ternyata pembahasannya akan sangat panjang, tapi nanti akan kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Dan sekarang saya akan bertanya dulu terkait dengan jenis pelayanan bea cukai di Bandung itu. Apa saja Pak jenis pelayanannya? Nah, ini
bagus juga ya. Saya terima kasih nih ada momen begini kami bisa menyampaikan kepada pemirsa PJTV juga. Ya sekaligus kita sosialisasi lah. Betul. Jadi di Bea Cukai Bandung ini kami pertama melayani tentunya yang terkait dengan segala informasi tentang bea dan cukai ya, baik Bea Cukai Bandung maupun Bea Cukai secara nasional. Ini boleh dikonsultasikan dengan kami kalau ada yang ingin tahu tentang bagaimana layanan-layanan yang ada di Bea Cukai, boleh langsung datang ke kantor, nanti bisa berkonsultasi dengan kami. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kami ini memberi layanan berupa perizinan dan layanan operasional fasilitas kepabeanan yang tadi sempat saya singgung. Nah, ini yang kami berikan pada industri-industri, baik industri yang besar, industri yang menengah, maupun industri kecil. Fasilitas yang kami berikan apa? Bentuknya ada kawasan berikat, ada KIT, kemudian impor tujuan ekspor, ada juga KIT IKM, kemudian impor tujuan ekspor, tapi untuk industri kecil menengah, jadi nggak hanya besar. Juga ada juga gudang berikat dan PLB. Jadi ini bentuk layanan kami di Bea Cukai Bandung. Nah, pada dasarnya yang tadi saya sebutkan, fasilitas tadi adalah memberi insentif fiskal kepada industri-industri, baik yang besar, menengah, dan kecil ini, agar nanti mereka bisa memotong cost-nya ya. Cost production-nya, sepanjang produknya nanti diekspor, sehingga nanti bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di luar negeri. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian layanan kami yang berikutnya juga yang terkait dengan cukai ini. Yang dengan cukai ini artinya kami memberikan perizinan dan layanan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan pabrik rokok. Kalau ingin memiliki izin dan kemudian beroperasi bisa di sini, dan kemudian juga tempat menjual minuman alkohol itu boleh kalau sudah syaratnya sudah dipenuhi bisa nanti diberikan izin, termasuk pemesanan pita cukainya. Termasuk pemesanan pitanya yang ditempel yang di barang-barangnya itu ya. Karena kan harus dilekati pita cukai sebagai bukti bahwa barang itu sudah legal dan sudah membayar cukai ya. Nah, terakhir juga kami melayani registrasi IMEI bagi para masyarakat yang habis datang dari luar negeri, ya itu bisa kalau jika membawa gadget dari luar negeri bisa registrasi IMEI di sini sepanjang ya waktunya tidak lebih dari 60 hari sejak kedatangan ya, dan maksimal satu orang bawanya dua barang. Dua gadget dari luar negeri gitu ya. Kalau mau datang ke Indonesia diregistrasikan bisa di sini. Ya, datangnya di Cengkareng, kalau rumahnya di Bandung boleh aja. Daftarnya di sini, jadi nggak harus ya di Bea Cukai terdekat aja. Kalau terdekatnya di Bea Cukai Bandung datang aja ke sini. Wah, baik Pak Budi. Ini seru sekali ya. Tampaknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, terus kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi, termasuk tadi terakhir terkait dengan bagaimana kantor Bea Cukai Bandung ini bisa melakukan konsultasi begitu, lalu kemudian juga bisa memberikan perizinan, dan tentunya kita akan bahas lagi usai jeda pariwara berikut ini.